yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bagaimana kalau kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? 2 kali lebih semangat dari GBI Gilgal. Karena firman Tuhan sangat berkuasa. Nah, sepanjang tahun ini kita akan belajar tentang faith. Kita namakan Year of Faith, tahun iman. Kenapa sih sampai saya dapetin tentang iman? Itu begitu kuat banget. Karena selama pandemi kurang lebih 2 tahun banyak orang yang imannya mundur, kehilangan iman. Sampai saking gak ada kebaktian onsite, lupa kebaktian. Oh iya ya, ini udah hari Minggu, ya lupa dia kebaktian. Dan ada orang yang terpuruk, sementara ada orang yang semakin diberkati di tengah krisis. Dan mereka kecewa kepada Tuhan. Itu alasan yang pertama. Dan yang kedua adalah kita ingin jemaat Gilgal yang dapat visi dari Tuhan menjadi jemaat yang kuat supaya punya next level faith. Karena iman itu bukan sekedar untuk mendapatkan apa yang kita mau. Yuk kita imanin yuk kita punya rumah. Yuk kita imanin yuk kita punya jodoh menikah tahun ini. Tapi ternyata iman itu punya tujuan untuk menyenangkan Tuhan. Iman itu ada supaya kita bisa percaya Tuhan ada. Apa yang Tuhan katakan benar dan kita melakukannya. So ini tujuannya kenapa sepanjang tahun kita bahas tentang iman. Dan tema saya hari ini adalah next level faith. Atau iman di tingkat yang berikutnya. Siapa yang di sini suka main game? Ayo angkat tangan. Game yang gitu. Kasihan banget ini enggak pernah main game. Oke, kalau gitu liatin anaknya main game tuh bisa sampai lupa belajar gara-gara apa? Pengen naik ke level yang berikutnya. Atau gini, kalau yang kerja pengen nggak naik level, naik tingkat. Misalnya di bank kerja di teller, aduh aku sih bersyukur banget loh Tuhan 20 tahun di teller tuh aku mesti kan nggak ada. Kita pengen jenjang karirnya naik, gajinya juga naik gitu kan. Nah tapi pernah nggak kita merindukan di hal-hal rohani, di iman kita bisa naik imannya next level. Ya, yuk kita baca ayatnya sama-sama di dalam Yudas 1 ayat 20 sampai 23. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu. Yang gini-gini gak bisa dibantu sama orang lain, harus keputusan kita. Membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Berarti iman penting gak? Penting. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Makanya tahun ini kita kuatkan iman kita dan kita bisa membangunnya. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. 1 ayat aja dan saya ingin menyampaikan 5 hal. Beberapa next level faith yang harus dibangun oleh jemaat Gilgal, oleh orang percaya. Are you ready? Yang pertama, iman kerumunan kita mau tingkatkan jadi iman pribadi. Kerumunan, gerombolan. Nah banyak orang Kristen tuh senangnya rame-rame. Ke gereja aja nanya, lu ke gereja gak? Gue agak kurang sehat, iya nih gue juga di rumah gue gerimis, terus gak ke gereja. Mau kebaktian doa nanya-nanyaan, mau pelayanan, oh lu udah mulai nih, iya lu ntar lu kasih talenta, ditanya Tuhan, lu ketemu Tuhan kasih talenta, mana gak dipakai. Wih ngeri juga ya kalau ke surga ditanyain Tuhannya gitu. Terus ini lu apa, asyir gue ikut asyir deh, lu apa, nyanyi gue nyanyi deh. Udah suaranya doanya kemana, re-nya kemana ya. Tapi karena temennya present worship, dia ikut present worship. Lu anak, gue juga anak. Waduh itu satu kebaktian 10 anak udah nangis. Gara-gara dia jadi guru. Nah jangan ikut-ikutan. Iman jangan kerumunan tapi harus pribadi. Kita kebiasaan sih orang Indo kencing aja rame-rame ya kan. Nah cerita tentang 10 orang kusta. Pada tahu gak nih ceritanya? Yang mana ada di Alkitab. Jadi orang kusta kan gak boleh dekat-dekat. Ketemu sama Yesus dari jauh dia bilang gini. Guru, Yesus kasihanilah kami. Yesus dari jauh ngomong gini. Udah. Pergi, kasih lihat sama imam, sembuh udah. Nggak ditumpang tangan, nggak tumpang kaki loh. Jadi dari jauh mereka pergi. Di tengah jalan sembuh. Yesus luar biasa. Di tengah jalan sembuh. 10 ya. Yang balik ke Yesus berapa? 1. Yang nggak balik berapa? 9. Yang hadir nih sekarang nih yang 1 atau yang 9? 1 lah ya kan. Kembali loh hari Minggu loh. Dia ingat Senin sampai Sabtu gue masih hidup karena Tuhan. Minggu depan nih Senin sampai Sabtu hari kita gak tahu kayak gimana. Ada varian gak setelah Omikron? Dalam nama Yesus habis selesai gak ada lagi varian-varian. Udah selesai. Sampai di O. ABCDE O terakhir kan?
Oke, kita habisin di O. Nah, jadi ini satu nih yang kembali. Nah, kita coba baca ayatnya dulu nih. Ini seru banget. Bayangin 10, yang balik cuma satu. Lukas 17 ayat 17 sampai 19. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Kita nggak ke gereja, pendeta bisa nggak lihat. Tapi Yesus lihat. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19 baca sama-sama, 2, 3. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang 9 sembuh, tapi belum tentu dia selamat. Tapi yang kembali pada Yesus, Yesus bilang imanmu telah menyelamatkan engkau. Sembuh masalah kecil untuk Yesus. Jodoh masalah kecil untuk Yesus. Pak, kita udah jatuh tempo Pak. Nanti pulang beli kue tiaw bisa aja pas bayar. Bisa banget. Turun nih di lift. Bisa sebelahan. Lantai berapa Ci? Ya turunnya lantai 1 lah. Nah kalau sampai dia nanya hal yang udah jelas sebetulnya ada sesuatu. Bisa. Itu kecil, tapi yang Yesus lebih pikirkan adalah apa? Keselamatan, pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Gitu. Nah, apa sih artinya iman kerumunan? Nah, iman kerumunan ini gini, iman yang hanya mencari mujizat, tapi nggak mencari yang memberi mujizat. Kalau kefefet, cari Yesus. Kalau udah selesai, bye-bye. Iman yang tidak setia, lagi butuh datang, nggak butuh nggak datang. Tinggalin. Iman yang egois, cuma untukku. Nggak pernah mikirin Tuhan maunya apa sih. Iman kerumunan artinya gini, iman nebeng, rame-ramean. Kalau sendiri belum tentu. Dan yang terakhir, iman yang sukanya cuma menerima dan bukan memberi. Nah, gimana caranya kalau kita mau pindah dari iman kerumunan ke iman yang pribadi? Nah di sini saya ketemu ya ada beberapa hal yang dilakukan oleh satu orang itu. Jadi ini bagian yang pertama ya. Yang pertama adalah dia kembali kepada Yesus. Bapak Ibu, siapa yang bisa doa muji Tuhan baca Alkitab cuma kalau di gereja rame-rame? Aduh kalau sendiri gimana muji-muji ke orang gila? Aduh rasanya gak enak, gak rasa apa-apa. Kita muji Yesus, yang berasa siapa? Yesus bukan kita. Jadi mau next level gak? Jadi jangan jagoan hari Minggu doang. Hari Minggu sampai haleluya gini. Haleluya sampai begini loh. Karena rame-rame. Tepuk tangannya hot. Kalau di rumah kok muji Yesus cuma kalau rame-rame. Jadi kembali pada Yesus ya. Bangun lagi mesbah pribadi, mesbah suami istri. Yang B adalah dikatakan apa? Dia memuliakan Tuhan. Berarti dia memuji Tuhan. Aku gak ngarang loh ada di Alkitab semuanya. Gak ada yang amin dari tadi nih. Ini ada semua nih. Dia memuji Tuhan dengan suara yang nyaring. Kita kalau manggil tuh somai lewat. Bang! Kencang muji Tuhan. Gak ada kedengeran. Maksudnya kalau kita tuh diberkati, setuju katakan amin. Coba 1, 2, 3. Amin. Udah maksimal nih. 1, 2, 3. Dia memuliakan Tuhan dengan suara yang nyaring. Yang C dikatakan apa? Dia tersungkur, dia menyembah Tuhan. Nah ini nih, nggak ada kebaktian, nggak ada WL, sendiri aja dia nyembah Tuhan. Tuh iman pribadi itu next level. Dan yang ketiga dikatakan dia bersyukur kepada Tuhan. Udah ini actionnya nih, how to do-nya udah jelas ya. Dia bersyukur kepada Tuhan. Udah poin 1 selesai. Mau next level, jangan iman kerumunan, tapi iman individual atau pribadi. Yang kedua, iman pasif harus ditingkatkan jadi iman aktif. Apa sih artinya pasif? Pasif itu punya definisi gini, KBBI. Menerima saja dan tidak giat. Aktif punya arti gini, bergerak, bekerja, menjalankan fungsi. Bergerak, bekerja, menjalankan fungsi. Cerita. Ada seorang wanita yang udah 12 tahun pendarahan. 12 tahun lama gak? Lama. Saya ketemu wanita-wanita, mohon maaf kalau lagi datang bulan sakit. Bisa makanya ada izin cuti datang bulan. Aduh sakit. Saya plan holiday sama anak saya ada jadwal hiking.
Kok ngeliatinnya gitu sih? Jangan lihat bentuk badan dong. Hiking beneran. Hiking. Cak, ini mau di booking nih hiking. You oke nggak? Dad, I oke. Tapi kalau I lagi period, I nggak bisa join. Kenapa? Sakit. Ini 12 tahun loh. 12 kali Natal. We wish you a Merry Christmas. 12 kali. Happy birthday 12 kali. Happy birthday to you. 12 kali. Jerawat satu aja kita, dak mesus. Akhirnya ke dokter suntik biar kempes. Jerawat satu aja kita stres. Ini pendarahan 12 tahun. Semua yang dia punyai udah habis. Dia udah coba ke berbagai tabib. Mungkin hari itu kalau udah dari Singapura, dulu ke Singapura udah check up. Ke Penang udah check up. Ke rumah sakit PIK udah check up. Terus apa lagi? Dia udah habis-habisan. Dia sangat menderita. Lemes dong, pendarahan lemes kan. Makanya kalau lihat film perang tuh, habis ditambahkan, udah darah-darah. Terus jenderal bilang gini, serbu. Gimana mau serbu? Lemes orang pendarahan. Tapi di tengah banyak orang, dia dengar tentang Yesus, dia hampiri Yesus. Dia bilang gini, udah lemes nih ya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Mana ada ayatnya yang ada tanda-tanda ini menyertai orang percaya, kita menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Di mana di Alkitab ada ayatnya, maka ku jamah saja jubahnya Pak Wem, Pak Juan, Pastor Hendy, Pastor Owen dan aku akan sembuh. Nggak ada. Tapi orang yang aktif selalu ketemu cara untuk ketemu dengan Tuhan. Listen to this, orang yang aktif selalu ketemu cara untuk ketemu sama Tuhan. Orang pasif selalu ketemu alasan untuk nggak doa, untuk nggak kebaktian, untuk nggak baca. Ada aja, ya sibuk lah, ya lu orang kan udah pendeta, ya lu orang kan nganggur, lu orang kan nggak punya anak, gua anaknya 3, belum anak kucing. Ada alasannya, pasif. Harus next level jadi aktif. Ini jangan ada yang tersinggung loh, ini semua saya ngomongin si perempuan ini loh. Semua di Alkitab. Mau baca ayatnya bukti, Markus 5, 27, 29, 34. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang lagi butuh Tuhan, jangan pasif. Dengerin khotbah minggu. Itu belum kepotong kalau balas WhatsApp. Booking lu cepetan, ntar penuh lu gak dapet. Udah mikirin makan siang. Jadi dengarlah berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 34 yuk, baca sama-sama. 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bayangin, berbondong-bondong orang ketemu Yesus. Yang Yesus bilang cuma sama satu orang. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita bisa ada di satu kebaktian yang sama, tapi Yesus ngerti siapa yang pasif, siapa yang aktif. Gimana dia tahu? Dia ngomong gini, siapa yang megang-megang nih? Yesus ngomong gitu loh. Murid-muridnya juga kan jadi emosi. Yesus orang banyak gini, GR aja siapa yang megang. Enggak, Yesus bilang yang ini sentuhannya berbeda. Ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Jadi semua orang muji, mereka ini nih, yang baris 2 nih pujiannya beda. Sadar. Amin lah, ini lagi dipuji. Di video loh, ini streaming baris 2. Oh yang itu beda, yang itu gak ngantuk dengar firman, amin, respon nyata. Wow, Yesus bisa rasa kok. Siapa nih yang megang-megang? Ini udah paling aktif nih, tepuk tangannya segini. 2 kali lebih semangat lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Action plan-nya gimana nih yang kedua nih. Bagaimana dari iman, apa tadi? Pasif ke aktif. Nih, ini satu kata. Inisiatif. Jangan disuruh-suruh. Ketua sampai nyuruh-nyuruh. Ayo kamu sharing ya. Pendeta menyuruh, ayo kamu melayani. Jangan dong daftar, Pak. Saya melayani dong Pak. Terserah deh dikasih apa aja gitu dong. Aktif. Pak udah lama nih gak puasa-puasa Pak. Puasa dong gitu. Orang udah susah ditolongin. Masih gimana ya, kita kan gemes pengen gigit. Kamu ambil puasa, doa puasa. Terus ketua selnya bilang gini, kalau kita bagi tugas bisa gak? Bapak doa, Bapak puasa, saya doa. Masih nego. Ke gereja, yuk kamu sekarang mulai kebaktian dan bangun iman. Aduh jauh ya, di PIK ya, ujung mana tuh dekat airport. Jemput. Sampai di gitu loh jemput.
Jemput ya. Gendong ya, gendong. Sampai digendong. Coba bilang gini, karena inisiatif. Ini suka disuruh-suruh. Yang ketiga, sampai sini kita belajar sesuatu. Semangat. Oke. Iman mandul ke iman berbuah. Jadi cerita gini nih. Kan Yesus diundang makan ke rumah orang Farisi. Orang Farisi tahu nggak? Orang yang tahu firman, ngomong banyak tapi nggak pernah melakukannya. Dan hidupnya nggak sesuai. Itu Farisi itu. Jadi pujian jalan terus, dosa jalan terus. Penyembahan jalan, gosip jalan terus. Gitu-gitulah Farisi modern. Ini semua contoh di Alkitab. Nah, waktu Yesus datang, ada perempuan berdosa datang ke situ. Nah, ini perempuan bawa apa tuh? Apa sih ini namanya? Jadi lupa tadi. Kuali kan yang buat masak ya. Buli-buli. Sorry, agak kurang lancar. Buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal. Itu perempuan berdosa, karena gak punya duit dia kefefet, kerja yang gak benar. Dan uang itu untuk dia hidup. Dia nabung, tabungan dulu gak ada deposito. Jadi ditabung dalam minyak wangi. Caranya cuma satu, supaya ini bisa dicairkan, di uangnya dipecahkan. Dia pecahkan. Nah, dia nangis di kaki Yesus karena dia rasa dia orang berdosa. Nah, air matanya dia bersihin kaki Yesus. Dan ingat, biasanya itu tradisi orang kalau jalan kaki, pakai model sendal-sendal yang gitu tuh, kan debu. Nah itu dibersihin tuh, itu tradisi. Terus dia pecahkan, dia minyakin itu kakinya Yesus. Nah, orang Farisi ini belum ngomong loh, mikir di hati. Si Yesus nggak tahu dia perempuan berdosa. Ini perempuan berdosa, nggak tahu diri, udah berdosa lagi deket-deket sama Yesus. Kita nggak ngomong loh, tapi Yesus tahu hati kita. Baca-baca. Lukas 7 ayat 44, 46, 50. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon. Mereka gak ngomong loh, cuma di hati Yesus tahu. Ini bukan Simon murid Yesus ya, ini Simon orang Farisi. Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Langsung aja ke action plan, ini udah nomor 3. Jadi yang pertama Yesus persoalkan gini nih, hal-hal yang basic aja tentang etika, tentang menghormati tamu, kamu gak tahu. Jadi namanya honor, pakai aja deh ya. Kamu tuh gak ada honor, gak ada hormat, gak ada manner, gak ada attitude. Banyak kita gitu sama Tuhan. Kebaktian jam 1, datangnya 1:15. Wah telat lupa, masih puji-pujian. Pak udah ini masih, dia hafal loh di detik mana puji-pujian, di detik mana pengumuman. Satu saat anak saya tanya gini, Dad, ayo kalau doa sembari tidur-tiduran, boleh nggak? Jadi saya tuh kalau jawab ya tidak, boleh nggak boleh, anak-anak kan suka nggak mau, dia harus why? Saya bilang ini, Yesus itu siapa bagi Ica? Tuhan. Tuhan itu siapa? Orang yang tinggi. Kayak gimana? Dia raja, that he's king of kings. Oke. Kalau kamu diundang Jokowi, terus kamu ketemu dia sembari tiduran. Jadi gimana presiden? Aduh sayang nih ntar laundry mahal. Saya mau tiduran. Sayang lah mahal. Terus mahal laundrynya maksudnya. Ngapain manggil-manggil presiden gitu? Saya bilang kira-kira gimana? Terus dia ngakak gitu. Kenapa ketawa Cak? Ya gak sopan ya. Nah, the same thing. Kalau kamu sama orang yang kamu lihat gitu, apalagi sama Tuhan yang ngasih hidup kamu. Oh, nah itu manner, itu attitude kalau kita ketemu Tuhan. Sekarang duduk, gitu. Saya ikut Yesus pakai perumpamaan. Jadi dia bilang, ini wanita pakai air matanya bersihin kaki. Gue datang dari tadi, lu nggak ambil air kayak cuciin kaki. Yesus ngomong gitu. Yang kedua, apa nih? Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Itu bicara penyembahan. Nah, dengar ya, di setiap negara tuh ada budaya. Saya pertama kali ke Belanda ya. Terus saya bilang, kenapa si tante pengen cium saya ya? Terus ya udah saya kasih pipi, nama mau dicium kan ya, tante-tante juga kan. Terus, udah dong ya kan. Terus dia mau cium saya, apa gue ganteng ya? Oh ternyata di Belanda 3 kali.
Gitu. Jadi sekarang kalau ke Belanda sudah siap turun pesawat, udah mesti wangi lah, cuci muka sedikit apa. Kan pasti saya dicium sama tante-tante. Nah, ini berita benar karena yang gereja di Belanda juga online ikutin kebaktian kita. Jadi ini bicara mengenai keintiman. Iyalah masa kita gara-gara beli bakso, bang 5.000 ya, baksonya biasa 2 ditambahin 4 terus kita cium abangnya, kan gak mungkin. Kita hanya cium orang yang dekat kan. Iman yang mandul kalau mau berbuah mesti intim. Suami istri intim menghasilkan apa? Buah. Kenapa orang Kristen gak berbuah? Karena jarang intim sama Tuhan. Kehidupan penyembahannya gak ada. Lihat orang susah, kena kutuk kali gitu, dingin. Gak pengen ngasih, gak pengen nolong, gak ngapa-ngapain. Udah hidup gue aja, gue makan, gue jalan-jalan, gue cari duit. Ngurus anak sendiri udah susah, gak ada empati. Karena dia gak deket sama Tuhan, gak dapat hatinya Tuhan untuk orang. Nih mau berbuah intim sama Tuhan. Yang ketiga, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, ayat 46, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Dia bukan lagi gift, tapi dia sacrifice. Gift biasa, sacrifice itu lebih sakit. Dia lagi langka, lagi kurang, tapi tetap mau memberi waktu, memberi tenaga, memberi pemikiran, memberikan uang, memberi apa yang dia bisa punya. Itu sacrifice. Mau berbuah, pengorbanan lah. Tanya ibu-ibu yang hamil, 9 bulan emang enak. Enak juga ya hamil ya, basket yuk. 9 bulan basket gimana sih? Dia nggak tidur, orang hamil tidur gimana sih? Waktu hamil. Miring kan, masa, wah kepencet anaknya nggak bisa. Squat susah dong lagi hamil. Dia banyak berkorban. Tuh baju-baju yang slim kan nggak bisa dipakai, dasteran terus kan kalau hamil. Sacrifice. Mau mandul terus atau berbuah next level? Nih 3 hal. Ayat terakhir. Ayat 50 kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat. Yang tahu firman gak diomongin apa-apa loh. Pelajaran yang penting di sini kalau mau next level. Iman bukan hanya jago ngomong firman, tahu firman, lama di gereja, tapi dari apa yang kita lakukan. Keempat, iman transaksi, next level ke iman relasi. Transaksional goes up to relational faith. Maria Ibu Yesus, saya khotbah ini 2 minggu lalu ya. Jadi malaikat datang kan, bayangin ibu-ibu nih, Mar. Kamu hamil ya bentar lagi. Iyalah orang tunangan kawin bisa. Bukan nama Yusuf. Sama Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita jadi Maria seneng gak? Di zaman itu kita takut. Dia pasti punya resiko diputusin Yusuf. Ditolak keluarganya Yusuf. Dimarahin sama papa mamanya. Dia bisa dirajam mati. Banyak banget resikonya. Gosip. Kalau imannya transaksional. Iman transaksional tuh gini. Saya ikut Yesus dapatnya apa nih? Saya rajin gereja dapatnya apa nih? Saya bawa perpuluhan lu tiap bulan dapatnya apa nih? Saya nabur nih, mana nih 30, 60, 100 kali lipatnya nih. Saya udah nolongin orang susah nih, dapatnya apa nih? Saya udah melayani lu, dari Gilgal belum berdiri. Loh kok Gilgal belum berdiri? Maksudnya tiang pancang. Dari Gilgal belum berdiri, sampai 27 tahun saya dapat apa dari Tuhan? Itu transaksional. Kalau aku ini, aku dapat apa dari Tuhan? Maria keren. Dia lebih banyak ruginya. Kita kebanyakan dagang, dihitung cuannya ikut Tuhan. Kita rugikan stres. Jadi kalau ikut Tuhan gak dapat apa-apa, ikut stres. Jadi dagang dibawa-bawa ke Tuhan. Tuhan bukan dagang. Dia Bapak kita. Lukas 1 ayat 34-38. Wah makanya benar. Maria itu luar biasa. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Apa yang kita bisa belajar di sini? Dia nggak peduli walaupun dia harus bayar harga, rugi, resiko. Karena dia hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan. Hamba tugasnya apa? Melakukan apa yang Tuhannya mau. Itu iman yang sesungguhnya. Action plan nomor 4.
hubungan di atas keuntungan. Gimana kita ikut Tuhan selama ini? Keuntungan di atas hubungan atau hubungan di atas keuntungan? Aku mungkin gak dapat apa-apa, tapi aku mesti ikut Tuhan. Kita punya Yesus, itu udah segalanya. Christ is enough. Dan yang terakhir, iman statis menjadi iman kreatif. Statis punya arti gini, tidak aktif dan tidak berubah. Tidak aktif dan tidak berubah. Dari pertama terima Yesus sampai sekarang tidak pernah berubah. Kalau ditanya sama pendetanya, kenapa gak berubah? Mau jadi serupa Yesus, tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Lawannya statis apa? Kreatif. Jadi kalau mau next level iman harus kreatif. Kreatif punya definisi gini, mentalitas. Mentalnya tuh udah gini, selalu memikirkan gagasan baru dan sesuatu yang berbeda. Kreatif adalah mentalitas yang selalu memikirkan gagasan baru dan sesuatu yang berbeda. Masih ingat orang lumpuh bawa 4 temennya? Coba bayangin kita, siapa yang punya sahabat dekat berlimaan kita? 5 sekawan misalnya. 1 lumpuh. Kita apain tuh yang 1? Gendong. Lumpuh digendong. Oke, bagus. Jarang nih, jarang sekali. Jadi ke gereja kamu gendong, dia mau kerja kamu gendong. Kita sebisanya nolong apa sih? Temenin dia berobat, tanya lu mau apa gue kirimin. Lumpuh. Tapi ini 4 temennya bilang gini, gimana ya? Kita main sama-sama, gosip sama-sama, naik sepeda sama-sama. Do something yuk, bawa ke Yesus, dibawa ke Yesus. Elang laut, penuh. Kalau kita jadi 4 temennya gimana? Belum waktunya kali. Makan bakso Aan di sebelah. Yang satu bilang enggak bro. Kita naik ke atas, bolongin genteng, turunin. Temannya bilang gini, lu mikir kalau ngomong, gue bulan depan kawin. Oke, yang satu bilang ini oke. Siapa yang mau nutup biaya tuh? Bolongin lu pernah dengar gak pasar jualan khotbah berapa duit nih bangun gedung? Lu mau tambal? Lu pikir gigi gitu. Jadi satu, yang terakhir simple banget dia bilang ini, bro. Gini ya, 1 stroke tuh kita udah repot. Berat kan tadi kita ngangkat. Jangan kita 5 stroke. Wow dia dalam terakhir nutup tapi plus. Mikir-mikir lihat-lihat, tapi enggak. Harus ketemu cara, bawa dia ketemu Yesus. Naik, angkat, bolongin, turun. Ketemu Yesus, ketemu. Belum bagiannya, tapi bolehlah tepuk tangan belum. Nanti ada yang lebih bagus lagi. Markus 2 ayat 3-5. Ada orang-orang datang membawa kepada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Bayangin dong kalau yang digotongnya segede gini kan juga. Basah roh. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Aneh di ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka. Yang lumpuh kan yang satu. Tapi yang dilihat iman teman-temannya. Yesus senang banget lihat orang yang kreatif. Senang banget lihat orang. Saya aja senang lihat orang kreatif, senang. Saya suka kreatif, saya senang lihat orang kreatif dan saya appreciate orang-orang kreatif. Apalagi Yesus. Tahu nggak namanya Yesus siapa? He is the creator. He created the earth. Itu Yesus. Jadi kalau dilihat anaknya statis, anak gue sih, cuma kenapa begitu ya gitu. Begitu lihat dia anak kreatif, gitu. Lihat kiri kanannya muka statis atau kreatif. Kreatif lah. Boleh bu tiap hari masak telur, kreatifin lah. Mata sapi, dadar, semur, balado, kalio, telur geprek. Nggak ada sih saya ngarang, tapi ya dikreatifin. Kita kan anak Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. I close with this. Last one. 5. Mau tahu action plan-nya apa? Pikirkan, think.
Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan? Bagaimana kita melayani Tuhan? Lebih lagi, itu namanya iman yang kreatif. Orang statis selalu ketemu alasan. Tapi orang kreatif selalu ketemu cara. Untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan melayani Tuhan lagi. Saya tuh bukannya gak mau bawa orang kenal Tuhan loh Pak. Itu di kantor saya tuh orang-orangnya tuh udah keras kayak tembok tau gak Pak. Bata, beton, dipaku. Udah, terjadi sesuai iman kita. Think. Kalau Yesus punya cara kreatif, turun dari surga ke dunia, nggak ada pesawat apapun, jet yang bisa nyampe. KKR paling keren, dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Kreatif loh itu, kreatif banget. Supaya kita ini selamat. Kita tuh anaknya, the blood of the Creator is in us. So, we have the way, we should have the creativity to reach the word for God. Tepuk tangannya aja kurang kreatif, agak statis. GBI Gilgal punyalah next level faith. God bless you. Kita bangkit diri sama-sama. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Thank you Jesus. Lebih dalam lagi ku rindukan. Come on church, sing it. Lebih dari segala yang mau sama-sama katakan. Lebih dalam lagi ku cintakan. Amin. Ya mau next level faith. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dan katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindukan. Yes, amin. Yang di online sama-sama sembah Tuhan. Lebih dalam lagi. Church mengasihimu. Bro, banyak pagi ini saat setiap mata dipejamkan Tuhan. Kayaknya pandemi buat imanku tidur. Pertama kali aku ikut Tuhan, kok kayaknya lebih next level dari sekarang. Setelah aku tambah maju dalam kerjaan, aku dapat pasangan, punya anak. Kayaknya iman aku downgrade. Siapa yang hari ini dengar firman dan bilang, aku perlu upgrade imanku. Goes to the next level. Aku mau punya iman pribadi, gak tergantung sama orang lain. Aku mau punya iman yang aktif. Aku mau iman yang berbuah, gak mandul. Aku mau iman yang kreatif. Kalau itu engkau orang yang angkat tanganmu di tempat kau berada dan bilang, ini aku Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan. Sama-sama katakan, lebih dalam lagi ku rindukan. Hanya kita dengan Tuhan, just between you and God. Lebih dari segala yang ada. Next level faith. Lebih dalam lagi ku cintakan. Ini gerejamu Tuhan. Setiap tangan yang diangkat, Roh Kudus tolong. Tahun 2022 ini terlalu banyak yang Tuhan kasih. Lewat pandemi kami masih hidup, kami masih sehat, kami masih berdiri, kami masih bisa kerja, running business. Kami bisa beri kekuatan melewati setiap masalah semua karena Tuhan. This is the time for GBI Gilgal to rise up. Bukan hanya menerima, tapi kami mau memberi untuk Tuhan. Iman yang bukan transaksional, tapi relational. Tolong setiap kami. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amin, amin.